my channel dengan aku Meka by Nita. Kalau kamu baru banget mampir ke channel ini, hai, kenalin, nama aku Nita. Aku adalah makeup artist dan juga cat lovers. Kalau kamu interest dengan hal-hal berbau review beauty, review makeup, dan juga kucing, so make sure kamu subscribe aku di channel ini, like, comment, and share video ini ke semua sosial media yang kamu punya. Dan jangan lupa follow sosial media aku di TikTok Kucing Batok Official dan Instagram di Meka by Nita. Hari ini aku mau review skincare yang aku pakai udah sebulanan. Kamu harus tahu review aku tentang produk ini karena ini adalah review terjujur yang pernah kamu lihat. Jangan sampai kamu lewatkan semua honest opinion aku, karena aku akan membedah Mrs. Glow yang whitening series supaya kamu bisa tahu apa manfaatnya sebelum kamu beli produk ini. Ini aku bare face banget, aku nggak pakai make up, aku cuma pakai kontak lens sama bulu mata dan lipstick. Kalau untuk wajah aku, ini adalah hasil aku ketika sebulan pakai Mrs. Glow. Dan aku akan kasih lihat ke kamu juga nanti ke belakang seperti apa warna wajah aku setelah aku pakai Mrs. Glow. Kalau kamu lihat sekarang kan aku nggak jerawatan ya. Nah, beberapa review tentang Mrs. Glow itu selalu bilang bahwa mereka itu jerawatan pakai Mrs. Glow whitening series. Padahal mereka nggak tahu gimana teknik cara pakainya supaya wajah kalian itu nggak jerawatan. So, kita akan mulai bedah reviewnya. Jadi yang pertama, ini adalah Mrs. Glow. Jadi ketika kamu beli ini harganya 300-an, itu kamu akan dapat 1 day cream, 1 night cream, dan juga 1 toner, belum sama serumnya ya. Dan ini adalah paket basic untuk whitening series. Ketika kamu pertama kali beli ini, kamu cuma dapat 3 piece di dalamnya. Ini adalah yang day cream, ini adalah yang night cream, kemudian ini adalah glowing tonernya. Klaim dari glowing toner ini itu adalah mencerahkan. Jadi toner ini tuh sebenarnya cara pakainya itu disemprot di tangan, baru dipuk-puk di wajah kamu. Nah, ketika pertama kali aku pakai ini, karena ini tuh kan bentuknya kayak cairan ya, jadi aku tuh kayak langsung semprotin ke wajah semuanya, dan banyak. Akibatnya apa? Panas, karena aku nggak ngikutin sesuai dengan aturan pakainya. Jadi kalau aturan pakainya ini adalah tuang secukupnya pada kapas, oleskan pada wajah yang telah dibersihkan, gunakan pagi dan malam hari setelah mencuci wajah dengan sabun. Kandungan pertama dari glowing toner ini adalah aqua, kemudian butylene glycol, dan juga morus alba extract. Jadi guys, morus alba extract itu adalah antioksidan yang bagus untuk mengurangi iritasi dan juga untuk membuat efek kalem. Jadi hampir seperti Centella asiatica, tapi bedanya kalau Centella asiatica itu kan dia cuma mengkalmkan wajah kamu. Nah, kalau morus alba extract itu adalah root extract yang mana dia antioksidan. Selain dari bikin kalem wajah kamu, dia itu juga mengurangi discoloran atau uneven skin tone. Jadi kalau kulit wajah kamu itu warnanya beda-beda, dia itu membantu meratakan kulit wajah kamu. Selain adanya morus alba extract, di sini tentunya ada aloe vera extract, yang mana aloe vera seperti yang kamu tahu fungsinya adalah untuk calming juga. Jadi ada 2 kandungan yang calming effect, juga anti skin irritating yang ada pada produk ini. Kemudian di kandungan keempatnya itu ada sodium PCA. Nah, kalau kamu tahu namanya Paula Choice, itu ada sodium PCA-nya. Yang mana sebenarnya sodium PCA itu fungsinya menjaga kelembapan dan juga mengikat air lebih banyak daripada kamu pakai glycerin. Jadi kalau beberapa moisturizer itu kan ada glycerinnya ya kan, yang bikin kayak kental-kental gitu kan. Nah, kalau sodium PCA itu justru fungsinya lebih dari glycerin, padahal teksturnya itu bentuknya air. Maka dari itu aku pengen kamu ngelihat wajah aku yang asli. Jadi ini bener-bener kelihatan uneven skin tone-nya, warna-warna kulitnya. Apakah menurut kamu sudah rata atau belum? Kamu yang memutuskan dari hasil wajah aku pemakaian selama 1 bulan. Selain sodium PCA, di sini juga ada gliserinnya, tapi gliserinnya itu adalah phenoxyetanol glycerin. Makanya ketika kamu pakai ini di wajah kamu itu ada sensasi dingin karena di sini ada turunan alkoholnya, yaitu etanol. Tapi ingat yang pasti ketika kamu pakai ini, itu kamu harus pakai di tangan dulu, dipuk-puk atau dikapas. Karena kalau kamu langsung masangin banyak ke wajah kamu, itu muka kamu pasti akan kayak agak kepanasan karena di sini ada etanolnya. Gampang, aman. Dan aromanya tuh jujur kayak aroma cucumber, kayak aroma lalapan. Kemudian kita bahas whitening day creamnya. Jadi kalau whitening day cream ini tuh ada UV filternya, tapi ini cuman UV filter ya. Kalau aku pribadi sih jujur, aku ketika pakai ini itu aku pakai SPF lagi, karena menurut aku UV filter tuh masih kurang. Karena sepertinya UV filter itu nggak ada SPF-nya ya. Jadi kayak aku tuh lebih aman, merasa aman kalau aku pakai SPF 30 kalau aku lagi keluar rumah. Tapi kalau cuma di dalam rumah, it's okay lah pakai UV filter, nggak ada masalah. Nah, untuk kandungan-kandungan dari MS Glow
Whitening Cream ini. Yang pertama ada talc, caprylic triglyceride, kemudian beeswax, kemudian petrolatum, zinc oxide, titanium dioxide, ascorbic acid, yaitu vitamin C ya. Kemudian di sini juga ada morus albarut mulberry extract seperti yang ada pada glowing tonernya, yang fungsinya itu untuk calming dan anti skin irritating. Lalu juga ada lanolin, ada sodium PCA seperti glowing tonernya, ada licorice extract, dan juga ada kojic acid. Dan ke belakang-belakangnya ada aloe vera dan beberapa kandungan kimia lainnya. Jadi so far sebenarnya kandungan antara glowing toner dengan whitening cream ini itu sama, tapi ada banyak tambahan. Tambahannya yaitu kojic extract. Yang paling ngebooster dia bikin whitening itu adalah kojic extract, kemudian lanolin, dan juga ada ascorbic acid yaitu vitamin C, dan juga ada licorice extract. Licorice extract itu sebenarnya itu adalah akar tanaman yang dia itu ada aroma manis-manisnya. Dan apa sih kandungan dari licorice extract itu aslinya, komposisinya, atau isi kandungan vitaminnya lah ya. Paling banyak itu dari vitamin E dan juga antioksidan. Sebenarnya ada juga vitamin B yang lain, tapi paling tinggi itu adalah kandungan vitamin E-nya. Yang mana seperti kamu tahu, vitamin E itu kalau buat wajah itu lebih seperti anti-aging dan juga melembabkan kulit. Tuh kalau kamu pernah dulu pakai Pond's tuh dulu pernah ada kandungan licorice extract di day creamnya, tapi nggak tahu sekarang ada apa nggak karena aku udah nggak pakai lagi. Licorice extract itu juga untuk memutihkan, cuman kekuatan mutihinya itu nggak booster banget gitu loh, nggak cepet banget. Nah makanya kenapa di day cream ini dicampur ada kojic acid dan juga ada ascorbic acid, yang mana dia vitamin C. Kojic acid sendiri itu juga dari Jepang. Asam kojit itu adalah zat yang menyerupai tepung yang warna putih, yang bahan ini tuh terdiri dari kristal-kristal yang diperoleh dari jamur. Biasanya sih ya, kalau yang namanya asam kojit itu kalau dalam skincare itu maksimal digunakan 1%. Nah, cuman aku nggak tahu nih di sini apakah 0,01% atau 0,05%. Sepertinya nggak mungkin 1%, pasti di bawah itu. Karena kalau skincare ada di batas atas komposisi kimia itu agak lumayan berbahaya dan bisa bikin iritasi. Nah, makanya kenapa ketika aku pakai ini, itu aku pertama kali ketika 1 bulan pertama itu makainya nggak banyak-banyak. Jadi aku towelin tuh bener-bener dikit-dikit. Karena apa? Kalau ditowelin terlalu banyak, itu yang menyebabkan kulit kamu itu jadi kemerahan, kulit kamu jadi terlalu cepat regenerasi, akhirnya kemerahan, kemudian jadi berjerawat. Nah, itu adalah permasalahan dari orang-orang yang nge-review pakai MS Glow dan langsung dibanyakin karena pengen cepat putih, yang ternyata malah mengakibatkan wajahnya jerawatan parah, beruntusan, dan juga jerawat gede-gede. Nah, kalau vitamin C sendiri seperti yang kamu tahu, dia tuh selain memutihkan, dia itu juga ada antioksidannya. Nah, itulah kenapa aku pakai SPF lagi. Karena setahu aku vitamin C itu kalau dia kena cahaya, itu malah bikin wajah kamu tuh oxidize, malah bikin wajah kamu tuh jadi makin hitam. Dan ini aku juga pernah nyoba. Kenapa? Karena vitamin C itu gampang banget teroksidasi. Jadi gini, aku pernah nyoba pakai ini, dan aku cuma di rumah, kemudian aku tuh kayak sampai malam itu aku sama sekali nggak ngehapus pelembab yang ada di wajah aku, dan aku pakai sampai aku tidur malam. Nah, paginya aku ngerasa kulit aku tuh sama sekali nggak ada cerah-cerahnya. Jadi ketika malam itu aku nggak pakai night creamnya ya, jadi kayak aku tuh lagi males skincarean, aku tuh lagi lupa gitu loh. Jadi aku pakai ini tuh sampai malam, sampai tidur, besok paginya kulit wajah aku tuh kayak tahu nggak sih kalau vitamin C teroksidasi kayak hitam gitu kan. Jadi wajah aku tuh kayak tiba-tiba kayak lebih kusam. Nah, itulah yang aku pengen bilang ke kamu. Ketika kamu pakai Mrs. Glow Whitening Cream ini, jangan sampai kamu tuh merasa kamu sudah menggunakan skincare. Ketika kamu sudah 8 jam pakai ini, maka tetap harus dihapus, tetap harus dibilas, karena kandungan pertamanya itu ada kandungan talc. Talc itu kan powder ya, atau bedak lah ya. Jadi sebenarnya fungsinya ini tuh menggantikan pelembab atau menggantikan bedak. Dan ketika kamu pakai ini pun, itu memang rasanya kamu kayak sudah pakai bedak, karena kayak wajah kamu tuh jadi lebih kering, lebih matte ya kan. Dan kalau misalkan kamu itu adalah tim kulit berminyak atau tim kulit kombinasi, kamu akan suka hasilnya yang sangat kering itu di wajah kamu, karena dia ngeset wajah kamu. Dan ketika kamu pakai pun, wajah kamu tuh udah kelihatan putih, kayak udah lebih cerah, jadi kayak ada tone up creamnya. Untuk teksturnya sendiri itu seperti ini. This one kayak agak kuning ya, karena kan emang dia ada talcnya. Tuh, like this. Dan ketika di toel-toel di tangan, tuh kayak gini. Coba ya di sini ya. Dan aromanya tuh juga ada aroma bedak. Jadi emang ini tuh kayak apa ya? Ini tuh kayak alas bedak. Jadi tetap kamu nggak bisa pakai ini dari pagi sampai malam. Tuh kan ada kayak tone up creamnya kan.
Ini padahal aku pakainya sedikit loh dan diratakan. Makanya kenapa aku bilang, kamu ketika pakai ini, ketika pertama kali kamu ganti dari skincare biasa kamu ke Mrs. Glow, itu kamu harus pelan-pelan, harus di build up pelan-pelan. Ketika aku pakai produk ini, itu benar-benar cuma dikit aja. Ini aku karena belum pakai skincare ya. Jadi ya udah aku pakai aja. Ketika hari pertama, kamu pakainya harus sesedikit ini. Kamu baur-baurkan sesedikit ini. Kemudian kalau udah seminggu baru kamu mau pakai agak banyak, itu nggak masalah. Cuman yang pasti ketika hari pertama kamu beli ini, kamu pakainya tuh harus dikit-dikit dulu. Nggak bisa kamu pakai langsung banyak karena nantinya malah yang ada kamu skin irritating. Lalu kita berpindah ke night creamnya. Jadi di antara semua produk Mrs. Glow yang aku terima, di antara 4 produk ini, yang paling aku suka itu sebenarnya adalah night creamnya. Kenapa? Karena di dalam night creamnya ini itu banyak banget pelembabnya, sama sekali nggak ada rasa kering-keringnya. Kalau kamu pertama kali pakai pembersih mukanya, kemudian pakai glowing tonernya dan pakai whitening day cream, itu dia tuh akan membuat wajah kamu yang berminyak atau kulit kamu yang kombinasi itu jadi lebih matte. Tapi ketika kamu kembali ke malam hari, kamu akan dilembabkan super lembab dengan pakai ini. Tapi tetap ya seperti yang aku bilang, pakainya itu ketika kamu pertama kali beli itu harus sedikit-sedikit dulu. Jadi jangan langsung banyak, jangan langsung kayak orang kepengen banget cepet-cepet putih, karena nanti yang ada kamu malah jerawatan dan malah iritasi kalau kamu pakainya terlalu banyak. Nah, kita akan baca dulu seperti apa sih kandungan yang ada pada night creamnya. Ntar aku akan ngebacain ke kamu star produknya ya. Karena yang pertama pastinya kalau di sini kandungan pertamanya itu talc, yaitu bedak. Di sini tuh yang pertama adalah aqua. Jadi sama seperti glowing tonernya, kandungan pertamanya aqua. Kemudian ada capryc, triglycerid, squalene tuh untuk melembabkan, dan juga ada glycerin di kandungan keempat. Kemudian ada methylpropadienol, bla 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 yang lain-lain. Dan star produknya, ini aku akan bacakan star produknya. Kojic itu masih ada. Kemudian ada Ribs Ningrum Seed Oil. Ribs Ningrum Seed Oil ini itu juga ada di Paula Choi. Itu sebenarnya adalah blackcurrant. Jadi kalau blackcurrant itu, kalau dari yang aku baca, itu dia itu ada kandungan vitamin A-nya ya. Artinya dia ada retinolnya, tapi retinol itu retinol ekstrak dari blackcurrant sendiri. Jadi melindungi skin barrier kita, karena kan kita paginya itu habis dibikin matte ya kan, ketika kita kerja, ketika kita pakai day creamnya, ketika kita pakai glowing tonernya. Nah, ketika malam kita tuh benar-benar dikasih calm effect, kemudian strength effect, dan juga skin barrier yang memproteksi wajah kita untuk di malam hari supaya lebih gampang beregenerasi. Kalau aku baca di Inside Coder, itu yang namanya Ribs Ningrum Seed Oil itu selain ada di Paula Choice, dia itu ada di Antipodes, kemudian ada di Eco Pharma, kemudian juga ada di Claire's, dan beberapa produk-produk impor lainnya yang biasa kita dengar mulai dari produk-produk luar negeri, US maupun Korea. So, sebenarnya dengan harga murah 300-an kamu dapat 4 piece, itu kamu udah dapat kandungan-kandungan yang ada di produk-produk yang ada di luar negeri. Jadi itu oke banget kan. Tocopherol itu untuk melembabkan pastinya. Kemudian juga ada parfumnya juga ya di sini ya. Jadi ada aromanya. Kalau kamu agak anti dengan parfum, mungkin kamu nggak terlalu cocok. Tapi sebenarnya aromanya ini nggak terlalu gimana banget sih. Aromanya tuh biasa aja sih. Nggak yang gimana-gimana banget sih. Aromanya tuh kayak aroma sedikit, kayak ada aroma vanila atau aroma susu. Nah, kemudian ada arbutin. Kalau kamu beli di Ordinary itu ada alpha arbutin. Nah, di sini juga ada arbutinnya, yang mana arbutin itu lebih untuk mencerahkan. Lalu ada Artemisia flower. Nah, kalau Artemisia flower, kalau kamu tuh termasuk penggemar produk-produk Korea, kamu pasti tahu di Korea itu lagi hype banget yang namanya Artemisia flower. Karena Artemisia flower itu sekarang nge-hype karena dia menggantikan Centella asiatica untuk mengkalemkan wajah kita. Nah, bedanya kalau Centella asiatica itu ketika mengkalemkan wajah kita itu dia langsung menyerap ke kulit. Tapi kalau Artemisia itu kayak ada sedikit oil-oilnya, yang mana oilnya itu bagus untuk skin barrier. Jadi kayak melindungi kulit kita gitu loh. Kalau misalkan Centella asiatica kan dia langsung menyerap. Nah, kemudian kalau misalkan setelah kamu pakai Centella asiatica kemudian kamu pakai Artemisia, dia itu kayak memblok wajah kamu supaya tidak ada oksidasi dari luar yang masuk ke dalam wajah kamu karena kamu udah dipakein semacam face oil. Dia itu meskipun kayak ada oil-oilnya, tapi dia menyerap di wajah. Cuman menyerapnya memang tidak secepat kalau kamu pakai Centella asiatica. Lalu di sini juga ada Morus alba extract, sama seperti di glowing tonernya dan juga sama seperti di day creamnya. Kemudian di kandungan terakhir itu sudah ada glutathione. Jadi kandungan terakhirnya aja bahkan glutathione ya. Yang glutathione itu juga mampu untuk memutihkan wajah. Biasanya kalau glutathione itu dipakai untuk diminum sih. Biasanya dia itu adalah suplemen untuk kulit, yang mana dia ada antioksidan. Tapi antioksidannya itu juga memutihkan skin kulit kita, mulai dari muka sampai ke yang lain.
Lihat ya teksturnya seperti apa. Jadi kalau teksturnya itu warnanya tuh putih, nggak kuning kayak yang tadi. Jadi putih ke kuning-kuningan lah ya. Tuh, like this. Nah, ini putih ke kuning-kuningan. And by the way, aku ini cuma pakai iPhone 7, jadi kamu bisa lihat secara real ya. Taruh di tangan kamu. Ini kan tadi yang udah pakai ini ya, pakai dye cream ya. Kita taruh yang di bagian sini ya. Nah, dia nggak ada efek memutihkannya, tapi dia benar-benar melembabkan. Nih, kamu lihat kan kayak keglowingan ngelembapin dibandingkan yang ini ya. Ini kan kayak matte ya. Kalau ini kan ada glowing. Nah, ini adalah efek dari beberapa seed oilnya kayak artemisia, kemudian ada blackcurrant dan juga ada yang lain-lainnya yang isinya itu benar-benar untuk melembabkan. Ada glycerin juga di sini, ada tocopherol. Nah, ini semuanya itu untuk kandungan-kandungan untuk melembabkan. Dan kalau ini adalah facial washnya, dimana ada kojic acid, alpha arbutin, ada aloe vera, ada glycopyl papain, dan juga netonya itu 100 ml. Nah, untuk Mrs. Glow ini bentuknya tuh kayak bukan kayak cairan yang gimana gitu ya, tapi dia tuh kayak foam dan dibuat di PT Cosmetica Indonesia. So far kalau untuk ingredientsnya seperti yang ada di sini, kandungan pertamanya itu potasium kokoat, kemudian potasium kokoil dan lain-lain, ada glycerin, ada sodium PCA juga, ada niacinamide. Jadi selain kojic acid itu dia juga ada niacinamide. Jadi ada dua kandungan pemutih yang ada di sini, yaitu niacinamide dan alpha arbutin juga ada, dan juga kojic acid. Berarti ada 3 ya. Dan seperti yang aku bilang, ini tuh foam, jadi bentuknya itu dan warnanya itu warna kuning. Nah, kayak gitu tuh karena dia foam ya, jadi bukan kayak liquid. Nah, oke, sekarang dari ketiga skincare ini, di luar dari pembersih wajahnya. Nah, pertama yang aku harus kasih tahu ke kamu adalah ketika seminggu kamu pakai ini, itu pakainya harus dikit-dikit, itu wajib. Karena kalau kamu langsung pakai banyak, maka kamu akan iritasi, yakin. Apalagi kalau kulit kamu itu sebenarnya kering. Kemudian gini, whitening series ini sebenarnya kan bisa untuk semua jenis kulit ya, maupun kita berminyak maupun kita kering. Tapi tetap yang namanya teknik itu harus diakali. Kalau misalkan kulit kamu berminyak, biasanya itu kamu aman karena produk ini itu mengeringkan, terutama produk yang untuk day creamnya itu akan membuat wajah kamu tuh lebih matte, lebih kering. Jadi kamu tuh lebih merasa nyaman ketika kamu beraktivitas di luar. Dan tetap aku sarankan kamu pakai SPF ketika kamu pakai day cream ini, karena menurut aku di sini ada vitamin C-nya, yang mana vitamin C itu agak tidak aman kalau misalkan dia kena sinar matahari langsung. Dan di sini cuma ada UV filternya, jadi kurang SPF-nya. Tapi kalau kulit kamu itu agak kering, maka kamu harus pakai serum yang melembabkan dulu, atau kalau enggak kamu pakai SPF yang lebih melembabkan. Jadi SPF yang hasilnya tuh nggak matte ya, SPF yang hasilnya tuh lebih hydrating. Kan banyak tuh kayak Skin Aqua, kayak Nivea, itu bisa digunakan untuk melengkapi dari produk ini kalau kamu merasa produk ini terlalu kering. Atau karena glowing tonernya tuh juga agak kering dan membuat wajah kamu tuh matte. Kalau kamu tim kulit berminyak, kamu akan senang banget. Tapi kalau kamu tim kulit kering, maka kamu harus pakai face mist dulu, face mist yang lain yang lebih melembabkan dulu, baru kamu pakai ini. Ataupun dibalik juga nggak masalah, pakai ini dulu yang akan mengeringkan wajah kamu sedikit, kemudian baru kamu pakai face mist, kemudian kamu pakai ini, lalu kamu pakai seperti Skin Aqua, seperti Nivea, yang mana itu fungsinya adalah SPF 50 atau SPF 30, itu nggak masalah. Dan kandungan pemutih yang ada pada dua produk ini untuk di pagi hari dan juga di produk ini itu berbeda. Kalau di sini ada arbutin, ada glutathione. Kalau di sini itu dia ada vitamin C dan ada kojic acid. Meskipun di sini juga ada kojic acidnya ya, tapi kandungan pemutih yang ada di sini itu lebih banyak, dan juga kandungan yang melembabkan yang ada di sini kayak acid oil, flower extract, itu ada banyak banget, lebih banyak daripada yang ada di day cream. Penting untuk menggunakan dua produk ini dengan teknik yang benar, karena produk yang ini tuh bikin agak matte wajah kamu. Kalau produk yang ini itu bikin wajah kamu tuh lebih lembab dan enak banget, kayak lebih hydrating gitu loh. Nah, terus selama sebulan itu aku pakai produk ini tuh dengan banyak trial and error. Yang pertama aku cuma pakai produk ini doang ya kan. Aku pengen lihat nih dia bisa bikin putih seberapa gitu kan. Kemudian yang kedua aku pakai ini ya kan. Aku pakai ini kemudian aku nggak hapus sampai malam, dan ternyata wajah aku tuh langsung oxidize, langsung kusam ya kan. Itu adalah eksperimen yang aku lakukan juga. Kemudian yang ketiga yang paling bagus adalah ketika aku pakai produk ini ditambah dengan serum, yang mana serumnya itu serum pribadiku ya. Itu aku pakai serum tuh banyak. Serum aku tuh ada banyak, ada Misha, ada juga Elsa Skin, kemudian ada juga produk-produk Nasifik atau produk-produk Korea. Dan bagusnya produk-produk ini ketika dipakein skincare apapun atau serum apapun, itu sama sekali nggak ada masalah, sama sekali nggak menimbulkan jerawat di wajah aku. Nah, kamu bisa lihat sendiri, dan ini tuh cuman bekas-bekas jerawat yang memang sudah ada dari sebelum aku pakai ini. Tuh.
Dan produk ini sama sekali nggak ada kontradiksi dengan skincare yang aku pakai. Bahkan aku pakai skincarenya Bioderma, itu sama sekali nggak ada masalah. Bahkan aku pakai face mist dari Viva, itu nggak ada masalah sama sekali, nggak bikin breakout ketika dicampur dengan skincare lain. Artinya memang kandungannya itu aman 100%. Jadi skincare aku yang lain tuh tetap masih bisa kepake. Nah, cuman satu hal yang harus kamu tahu, ketika kamu cuman pakai produk ini aja plus sama face washnya, itu kamu nggak akan nge-speed putih banget gitu, kamu nggak akan speed up. Tapi ketika kamu pakai skincare yang serum-serum kamu, contohnya seperti LC Skin, contohnya seperti Nasifik, itu nggak tahu kenapa putihnya itu makin lebih putih, makin lebih cepat putih. Nah, kamu nanti bisa lihat juga di beberapa eksperimen aku, kalau misalkan kamu menemukan ada beberapa slide yang aku sedikit lebih putih, nggak kemudian lantas langsung putih-putih banget, itu enggak, tapi agak sedikit lebih cerah. Nah, itu adalah ketika aku pakai serum-serumku yang sebelumnya dan aku tumpuk pakai ini. Bahkan untuk day creamnya, bahkan untuk night creamnya. Kalau bagi aku akan lanjutin produk ini dan nantinya aku akan kasih kalian review setelah 6 bulan atau 3 bulan pakai ini, pokoknya sehabisnya lah ya. Aku akan kasih review lagi ke kalian seperti apa wajah aku nantinya, kalian bisa lihat di video selanjutnya. So, semoga ini membantu kalian tentang teknik-teknik aku make dan juga kemudian bedah komposisi dari skincare ini. Semoga kalian juga nggak breakout ketika pakai ini, semoga kalian minimal hasilnya sama seperti aku. So, kalau kamu suka dengan review-review skincare seperti ini, jangan lupa subscribe aku, like, comment, and share video ini ke semua sosial media yang kamu punya. Semoga aku membantu kamu untuk milih skincare ya. See you in the next video. Bye-bye. Till you see her, you'll agree.